Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, mata pelajaran Geografi. Selamat datang di kelas Geografi. Kali ini kita akan bahas modul 8, Alamku Berlimpah, unit 4, Bijak Merawat Alam. Membangun, tidak merusak. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa harus merusak dan senantiasa menjaga kelestariannya. Yang pertama, upaya prinsip pengelolaan sumber daya alam. Dalam mengelola sumber daya alam harus berdasarkan prinsip-prinsip berwarasan lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertimbangkan nilai dan prinsip ekofisiensinya atau ekonomi dan efisiensi, yang diartikan dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan untuk mengelola barang tambang, apakah sumber daya alam tersebut layak untuk dikelola. Kemudian upaya yang ketiga yaitu melakukan studi AMDAL untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Untuk mengetahui dampak positif maupun negatif dari sebuah pengelolaan sumber daya alam, maka diperlukan adanya studi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Prinsip pelestarian sumber daya alam seperti reboisasi, pengelolaan tanah, dan membiarkan flora fauna atau mengembangbiakan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan. Apa sih pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mencukupi kebutuhan saat ini tanpa harus mengurangi kemampuannya di dalam mencukupi kebutuhan generasi yang akan datang. Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, perlu diperhatikan prinsip-prinsip. Pertama, pemerataan, yaitu pembangunan daerah satu dengan yang lainnya harus berimbang, termasuk antara desa dan kota. Kedua, ekonomi. Peningkatan keahlian pekerja sehingga mampu menambah daya saing di dalam meraih pekerjaan yang layak. Yang ketiga, energi, yaitu mengoptimalkan pembangunan dengan pencahayaan alami, seperti sinar matahari, sebanyak mungkin. Yang keempat, ekologi, yaitu penggunaan lahan campuran semaksimal mungkin, sehingga kita bisa memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau dan lain halnya. Yang kelima, peran serta terhadap oleh masyarakat. Yang pertama, pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, dalam pelaksanaannya, pembangunan bisa mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan teknologi dengan menserasikan ketiga komponen tersebut sehingga kita dapat berkesinambungan. Nah, dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, perlu memperhatikan hal-hal yaitu yang pertama, proses pembangunan hendaknya berlangsung terus-menerus dengan ditopang kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berkelanjutan. Yang kedua, pembangunan yang dilakukan memungkinkan meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kesejahteraan generasi yang akan datang. Yang ketiga, lingkungan hidup bisa memiliki keterbatasan sehingga dalam pemanfaatannya akan mengalami pengurangan dan penyempitan. Keempat, semakin baik kualitas lingkungan, maka semakin baik juga pengaruhnya terhadap kualitas hidup, seperti meningkatkan kesehatan, usia harapan hidup, dan menurunnya tingkat kematian. Kelima, penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dilakukan sehemat mungkin dan dicari sumber daya alternatif lainnya berupa sumber daya baru terbarukan sehingga dapat digunakan sepanjang hayat.
Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, menggunakan pendekatan integratif, yaitu memahami keterkaitan antara manusia dengan lingkungan pada saat kini dan masa yang akan datang. Kedua, menggunakan pandangan jangka panjang, digunakan untuk merancang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan. Ketiga, menjamin pemerataan dan keadilan baik itu di desa maupun kota. Yang keempat, menjamin atau menghargai keanekaragaman hayati. Peranan AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan yaitu memberikan analisis dampak lingkungan yang diakibatkan pembangunan. Kemudian memberikan alternatif penyusunan rencana dalam upaya melestarikan lingkungan. Dan yang ketiga, memberikan tata cara dalam bagaimana mengelola lingkungan dengan baik. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.